Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana merumuskan cara hafalan yang benar? Yuk, kita lihat dulu kualifikasinya. Nanti Anda petakan baik-baik. Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Sudah? Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Jadi maksud ayat ini begini, kalau bapak ibu ingin mendapatkan warisan Quran itu, maka masuklah ke dalam golongan yang dipilih Allah. Awas, jangan salah menyimpulkan, oh saya nggak dipilih jadi nggak hafal. Bukan begitu caranya. Caranya, masuklah pada golongan yang dipilih itu. Ikut kriterianya. Jelas ya? Awas, nanti banyak orang karena mempelajari di terjemahan jadi salah menyimpulkan. Ya. Cara membacanya, kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka cara membacanya, masuklah kepada golongan hamba yang dipilih Allah itu. Lihat kriterianya, ikuti itu, maka Anda akan jadi bagian dari itu. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu mudah dihafal, setiap kalangan bisa menghafal. Cuman karena nggak ngikuti kriteria tadi, maka nanti penghafal Quran terklasifikasi, terbagi pada beberapa golongan. 3 secara umum. 1, teruskan ayatnya. Faminhum zalimul li nafsi. Ada penghafal Quran yang zalim pada dirinya. Zalim. Karena salah menghafal tadi. Salah menghafal jadi jualan ayat. Salah menghafal jualan fatwa. Salah menghafal cari amplop. Salah menghafal jualan proposal. Banyak. Bisa keliru. Awas, hati-hati, zalim. Zalim itu sering saya katakan menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering ilustrasikan ada gelas, ada gayung. Gayung buat mandi, gelas buat minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu orang zalim. Hafal qul huwallah, hafal tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal qul huwallahu ahad, tapi ahadnya nggak dipakai. Dia katakan semua agama sama. Ini konteks internal kita. Jelas ya? Baik, kembali. 1. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasid. Ada orang yang paket hemat. Siapa paket hemat itu? Dia menghafal, tapi masih untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ya, belum maksimal. Cirinya begini, kadang mojok-mojok, pinggir masjid, deket tiang, bukan yang sekarang, bukan ya. Contoh. Terus ngulang murojaah, ngapalin, hafal dia. Cuman ketika diminta, akhi, silahkan jadi imam, yang lain saja. Ada yang begitu? Ditemukan. Ya, ada. Akhwat misalnya kan, buka, padahal hafal. Cuman belum bisa berbagi. Ajarin kita dong. Saya juga masih belum benar. Itu paket hemat, hemat untuk dirinya. Ya. Nah, yang paling bagus, kalau paket hemat ini nanti ada tafsir mengatakan saling menutup aja. Belum konsisten, kadang maksiat, kadang enggak, kadang maksiat, kadang enggak. Jangan dikira penghafal Quran ada yang enggak maksiat. Ada yang maksiat. Ada apa? Bahkan ada penghafal Quran yang LGBT. Bukan saat LGBT menghafal Quran, bukan. Saat menghafal, cara menghafal dia salah gaul, salah lihat, terjebaklah pada komunitas itu. Menghafalnya sebelum itu ada. Saya pernah ngisi pengajian dengan kawan saya. Adalah nggak perlu saya sebutkan. Membahas tentang topik LGBT. Itu begitu selesai pengajian, ada yang menghubungi, ternyata sub 1 sampai 3 LGBT semua. Bukan yang ini, Pak. Beda. Tapi ketika menghubungi pengen berubah, itu yang saya senang. Gak apa-apa, berubah, taubat. Jangan dengarkan orang liberal, jauhi mereka. Anda memang fitrahnya homo, enak aja. Tidak, berubah. Kita rangkul. Maksud dirangkul gimana Ustaz? Diajak balik. Ajak balik, berubah, taubat, kembalikan. Dan mereka punya hak untuk jadi manusia seutuhnya. Kembali. Yang paling hebat, ini ukurannya. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ahli Quran yang benar kata Allah, bukan yang dia bangga dengan hafalan 30 juznya, bukan yang bergelar hafidh, tapi ahli Quran yang benar adalah ahli Quran yang cepat hafalan Qurannya, membimbing dia pada kebaikan. Sabiq, pionir, cepat. Jadi begitu hafal surat ini ada perubahan.
Di ciri utamanya Pak Bu, nanti lihat anak-anak kita ya, atau kita nanti akan menghafal. Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal akan merubah perilaku kita jadi baik. Karena Quran itu semuanya baik, maka kalau yang baik masuk ke lisan kita, yang kotor akan keluar. Itu sudah hukum. Kalau orang biasa baik, maka kotornya turun. Kalau orang biasa kotor, maaf, naiknya turun. Makanya kan mohon maaf, preman ketemu preman, gak ada assalamualaikum. Pemabuk ketemu pemabuk, assalamualaikum, salam. Di mana kita? Gak ada. Baik ketemu baik, kata-kata baik. Jelek ketemu jelek, kata-kata akan jelek. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana, tinggalkan yang jelek jadi baik. Jadi baik. Itu yang dimaksud rumus iman di kitab Al-Bukhari itu, Kitabul Iman. Al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit ta'ah wa yantaqis bil ma'siyah. Nah, ahli Quran beda, karena yang dihafalkan, yang dibaca, yang ditelaah semuanya baik, maka ketika masuk ke dalam lisannya, masuk ke kolbunya, maka yang kotor-kotor akan keluar. Makanya kalau Anda nanti mulai menghafal Quran, kata-kata masih kotor, nah ini mungkin fase pengeluaran. Semua, sampai jadi baik. Ya, tangan akan baik, kaki baik. Beda Pak, lain. Wajahnya akan kelihatan enak dipandang. Nyaman. Ya, tenang bawaannya. Itu sudah mulai berbeda sekarang. Kalau dulu cepat marah, sekarang melihat Allah sudah menetapkan demikian. Alhamdulillah hujan. Tapi kan pakaian masih basah. Alhamdulillah lebih bersih lagi, insyaallah. Semuanya lihat. Ya, jelas ya? Baik. Jadi itu patokan pertama. Sekarang untuk menjadi bagian dari yang ketiga itu, bagaimana caranya? Itu yang kita turunkan. Saya bikin pengantar sekarang. Nanti setelah itu saya terangkan sistem yang akan kita bangun selama beberapa semester ke depan. Ada kelas percepatan 30 hari, ada kelas santuy 3 semester. Ya. Bismillah. Ini inti yang akan kita pelajari. Siap insya Allah? Ya, bismillah. Yang saya sampaikan sekarang, teman-teman sekalian, ini umum. Saya belum pernah minta bantuan. Tapi kalau untuk memudahkan karena waktunya terbatas, saya tidak ingin minta bantuan. Saya ingin bagi tugas aja. Ya, bagi tugas. Boleh teman yang di sini tugasnya menghapus dan saya menulis ya, boleh. Atau antum menulis, terangkan. Sebelah sini ya, silakan. Karena saya hanya minta bantuan pada Allah. Nanti Allah yang lembutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita bagi tugas saja. Lihat sini. Kalau kita ingin benar menghafal dengan kriteria yang tadi disebutkan oleh Al-Quran, maka ada tahapan-tahapan. Pertama, kita tuliskan dulu argumentasi Qurannya. Dalil, pakai dalil ya. Ad-dinu huwa dalil. Saya sambil menulis ya, Mas, lanjut saja ya. 1, Quran surah 54. Tadi ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, semuanya dengan redaksi yang sama, disebutkan sampai 4 kali untuk menguatkan, bukan mengulang, karena tidak ada pengulangan dari Al-Quran, karena Allah mustahil punya sifat untuk mengulang. Jelas ya? Di sini ada penguat, taksisan li ma'nan jadid, itu dalam kaidah ulumul Quran. Kedua, nanti saya terangkan, Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Ketiga, nanti saya bacakan lagi. Quran surah 73 ayat 20. Nanti ini amalannya saya rinci kemudian. Kalau bisa seperti ini, maka muncul nanti keistimewaan, terjadi percepatan bisa 30 hari, bisa kurang dari itu. Surah 75 ayat 16 sampai 18. Kesimpulannya, kita tutup dengan witir. Nanti saya baca ulang. Quran surah kedua di akhir ayat 282. 5 ini saja. Saya ulang ya. Saya baca cepat. 1, Quran surah 54 Al-Qamar ayat 17. Lihat catatannya. Ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Jelas? Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Baik. Dengarkan saja saya. Ya, saya tutup nih.
Dua, supaya tidak begini-begini gitu ya. Dua, saya bacakan yang di sini. Ya. Quran surah 96 Al-Alaq. Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Ayat berapa? 1 sampai 5. 3. Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 20. Sudah? 4. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 16 sampai 18. Sudah? Terakhir Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Jadi 3 poin terakhir nomor 3, 4, 5 itu untuk percepatan, menjadikan hafalan standar yang setahun 8 bulan metode santai tadi menjadi 30 hari atau kurang daripada itu. Dan dalilnya nanti yang tadi. Nah, sekarang perhatikan, saya terangkan dengan cepat. Saya punya 2 sisa bagian lagi. Bagian pertama menerangkan ini dengan ringkas. Yang kedua menerangkan sistem belajar kita ke depan. Bagi Anda memang yang serius ingin belajar. Kalau tak serius tak apa-apa, mungkin sekarang jadi pengetahuan saja. Ya, fokus. Ini adalah dasar dari setiap penghafal Quran. Metode apapun yang sekarang hadir untuk membimbing menghafal Quran tidak akan terlepas dari poin-poin ini. Perhatikan ayatnya. Saya cepat saja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nanti detil bahasan ini saya terangkan dalam kuliah setiap bulan. Jadi kita nanti 3 semester kan ada 18 bulan. Nanti setiap bulan akan bertemu saya. Dan akan bertemu nanti ahli tahsin, ahli tajwid. Di semua akan dicek sehingga bacaannya betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Walaqad. Perhatikan, nggak usah ditulis. Yassarna 2. Al-Qur'ana lidzikri 3. Fahal mim muddakir 4. Ada 4 poin utama di 4 ayat ini. 1 kalimat laqad. Lam dengan qad itu disebut dengan huruf taukid dan tahqiq. Taukid untuk meyakinkan, tahqiq untuk menjamin kepastian. Biasanya lam itu kalau disebutkan kodnya nggak muncul. Sama dengan kalau kod sudah disebutkan, lam nggak muncul. Contoh, lam tanpa kod. Wal asr. Quran surah 103. Innal insana lafi khusr. Kodnya nggak muncul. Karena kod masuk kepada fi'il, tapi prinsipnya lam dengan kod, lam muncul, kod biasanya jarang muncul. Kalau kod muncul, lam kadang nggak ikut. Contoh, Quran surah 23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Lam nggak muncul. Tapi kalau lam dan qad muncul bersamaan, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu kadang-kadang masih ada orang yang meragukan bahkan pada tingkat pesimis. Kalau cuma ragu saja, lam cukup. Nggak yakin, qad cukup. Tapi kalau sudah ragu, nggak yakin juga, dan pesimis pula, maka lam dan qad disatukan di situ. Lam untuk menguatkan, qad untuk menjamin kepastian. Kenapa ayat menghafal Quran dibuka dengan lam dan qad? Karena Allah sudah mengetahui di antara kalangan hamba itu yang beriman, bahkan ada yang pesimis bisa hafal. Bener nggak sih bisa? Bisa. Mudah nggak? Mudah. Begitu lihat mushaf, tebal juga ya. Usia udah segini gak akan sempat. Makanya Allah tunjukkan yang tadi. Saya kan gak bisa lihat. Abdullah bin Abi Umi Maktum, apa gak lihat? Zaman sekarang ada anak-anak kita, apa gak lihat? Saya kan usianya sepuh. Banyak yang sepuh dulu. Yang sekarang juga banyak yang hafal. Mau cari alasan apa lagi? Jadi yang pertama kesimpulannya, poin yang pertama di 4 ayat pertama, poin nomor 1, kalau ingin jadi penghafal Quran mesti yakin kita pasti bisa menghafalkannya. Jangan pernah ragu. Ini kaidah pertama. Jadi saya ingin sampaikan, nanti saat kita mulai belajar dengan sistem yang lebih rapi, kapanpun Anda menemukan keraguan yang dibawa oleh setan, diwaswaskan pada jiwa kita, langsung Anda jawab dengan kalimat tadi, laqad. Yakinkan pada diri kita, pasti bisa. Pasti mudah. Yakin bisa. Ya, karena awal-awal saat alif lam mim masih yakin.
Alif lam mim, mudah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, mudah. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu, balik lagi alladzina amanu, muncul setan datang tuh. Was-was. Ah, nanti detailnya saya bahas saat taklim. Bagaimana nanti ketika akan baca, kita minta sama Allah supaya setan menjauh. Dan nanti ada rumus dari para ulama kita, bagaimana saat kita menghafal seakan-akan kita merasa kita sedang berinteraksi dengan kalamullah yang sesungguhnya. Dan merasakan kita diawasi dan didengar oleh Allah. Nanti ada rumusnya. Sehingga kerasa. Makanya orang-orang ini kalau baca Quran kemudian hari, itu merasa ketika membaca firman Allah itu seakan Allah langsung mendengarnya. Makanya kadang nangis. Pernah dengar Syekh Sudes tiba-tiba nangis kan? Ya. Awalnya datar. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. Bisa naik gitu karena merasa kamu tuh kalau nggak serius masuk neraka nanti, nggak serius masuk neraka. Cepet sholat itu ada perubahan. Naik, itu bukan sengaja dibuat-buat naik turun, bukan. Ada sesorem, semisyair rasid, macam-macam itu ada zauk namanya. Nanti kita belajar. Zauk, rasa. Di saat baca ayat-ayat tentang surga pengen ke situ. Ya, saat baca ayat neraka takut. Saat datang baca tentang kematian tuh kayak pengen siap-siap gitu. Itu ada nanti. Ya, kembalikan ke sini. Jadi satu mesti yakin. Ingat ya, ingat pesan saya ini bagian dari pesan Al-Qur'an. Kalau menghafal Quran mesti yakin. Sekali Anda ragu, maka Anda akan kena perangkap setan. Jangan ragu. Jelas? 2. Saya cepat, nanti detailnya saat kita ta'lim. Yassarna. Dari kata yusrun. Ya, yusrun. Yusrun itu di terjemahan disebut mudah. Di dalam bahasa Arab, mudah itu ada 2. Ada yusrun, ada sahlun. Hadzal amru sahlun. Masalah ini gampang. Ada yusrun. Hadzal amru yusrun. Ini gampang. Sahlun dengan yusrun itu beda. Kalau sahlun mudah, tapi kemudahan itu sifatnya relatif. Mudah bagi dia belum tentu bagi orang lain. Bahasa Arab itu mudah bagi orang Arab. Tapi yang non Arab belum tentu. Dia mesti belajar dulu. Itu sahlun. Tapi kalau yusrun, mudah semudah-mudahnya tanpa batas. Bagi semua mudah. Maaf, ngangkat sedotan mudah. Bayi bisa. Ngambil tisu mudah. Yusrun. Akhdhul mindili yusrun. Ngambil tisu itu gampang banget, semua orang bisa. Sulit ada 2. Satu sa'bun, kedua usrun. Sa'bun sulit yang relatif, bagi dia sulit, yang lain tidak. Usrun benar-benar sulit. Memang semua orang mengatakan sulit. Bawa mobil, sulit atau mudah? Sulit bawa mobil, bukan nyetir mobil. Kalau nyetir mobil mungkin beda. Siyakus sayyara sa'bun, tapi bawa mobil hamdus sayyara itu usrun. Apa bawa mobil? Usrun. Dan di Quran tidak pernah disebutkan sa'bun, tak pernah disebutkan sahlun. Usrun lawannya yusrun. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Allah ingin mengatakan sesulit-sulitnya engkau, aku berikan jalan termudah untuk mengatasinya. Dan menghafal Quran disebut dengan yusrun. Walaqad yassarna. Kata Allah, aku mudahkan Quran semudah-mudahnya. Makanya saking mudahnya anak kecil hafal, yang nggak melihat hafal, yang lumpuh otak hafal, saking mudahnya. Walaupun Anda merasakan kesulitan, kata Allah, sesulit-sulitnya nanti ada solusinya. Ada nanti. Nanti saya tunjukkan. Saya saat bimbing karantina tuh anak-anak tuh, yang sulit tuh ternyata faktor-faktor pribadinya. Nanti kita teruskan ayatnya.
Ternyata ketika sulit, Allah ingin, bukan sulit, Allah ingin keluarkan semua penghalangnya supaya keluar. Begitu keluar, mudahnya luar biasa. Ada anak Pak yang karantina kemarin tuh, sepekan nggak bisa ngapalin. Sulit. Ternyata bukan susah, Allah ingin mengeluarkan semua penghalang dalam dirinya. Yang pikiran nggak fokus, yang maksiat pernah dikerjakan, yang kotor yang belum keluar. Keluar dulu, ada yang muntah, ada yang macam-macam. Begitu sudah 10 hari, oh santai aja, sehari 3 juz. Apa yang? Ada yang ngapal 15 hari, 18 hari, 22 hari. Nanti ada rumus-rumusnya, nanti ada. Ya, ada yang Allah inginkan pahala dulu banyakin, karena dosanya banyak kamu. Ya, kan kita membaca Quran itu kan mengulang terus. Penghafal itu akan baca berkali-kali. Kalau pembaca sekali baca, penghafal berkali-kali. Jangan dikira penghafal Quran sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali ngulang, berapa kali pahala dikumpulkan. Kadang Allah berkehendak di ayat itu aja, jangan nambah dulu karena dosa kamu masih banyak. Gugurkan dulu dosa yang ke belakang, setelah hilang semua baru aku berikan Quran yang kamu inginkan. Jangan takut, mudah. Makanya kalau menemukan kesulitan nanti, sulit ya, langsung katakan pada jiwa Anda, mudah. Kata setan, susah, mudah. Kata setan, susah, mudah. Mudah. Masih goda saya, keluar, duel dengan saya. Mudah. Muncul dia, lari. Mudah. Jelas ya? Pertama apa? Yakin. Siap? Kedua apa? Mudah. Jadi ingat ya, setiap menghafal mudah. Alhamdulillah.